Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang begitu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kemurahan Tuhan yang melimpah setiap hari yang kita alami akan senantiasa mendorong kita untuk semakin mencintai Dia, semakin menghargai, bahkan setiap pemberian, penyediaan Tuhan. Contohnya, apakah hari ini saudara sudah makan? Dan bila saudara sudah makan, berarti saudara tahu bahwa ada yang menyediakan untuk kebutuhan kekosongan nutrisi tubuh kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang roti hidup. Bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dan mujizat-mujizat lain. Tetapi di dalam pasal ini salah satu pasal yang cukup panjang. Yesus bisa kehilangan pengikutnya. Dari puluhan ribu orang, tinggal 12 orang. Bagaimana kita melihat ini? Terutama mungkin kepada para pelayan Tuhan, pimpinan gereja, pembala, semua anggota jemaat kita meninggalkan kita sekalipun mereka sudah dilayani yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mari kita lihat bagaimana reaksi Yesus, murid-murid, dan bagaimana Dia menyatakan dirinya kepada kita. Saudara, untuk itu mari saya mau kita mempersiapkan hati kita datang kepada Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, dalam Yesus Kristus Engkau yang sedang menghadapkan wajah-Mu kepada kami lewat firman. Oh Tuhan, tunjukkanlah diri-Mu kepada kami lewat firman. Engkau yang lebih besar daripada para nabi-nabi yang ada di dalam masa lalu. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau, kami muliakan Kau Yesus. Dan biarlah kebenaran-Mu kami lakukan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal
hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Haleluya. Amen. Itulah doa kami Tuhan. Kami hidup akan terus diubahkan seperti gambar anak-Mu Kristus Yesus dalam dunia ini. Dan nama-Mu yang akan terus dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Yohanes pasal yang ke-6 ini memberikan porsi besar tentang Yesus sebagai roti hidup. Dia mulai dengan kondisi kebutuhan manusia utama, yaitu makanan, roti. Mereka yang mengikuti Yesus berbondong-bondong dan kemudian mereka berkumpul berhari-hari, tapi Yesus berkata kepada Filipus, "Filipus, dari mana kita bisa membeli roti?" Yesus ingin memberkati, menyediakan, memenuhi kebutuhan. Dan di sini Filipus mengatakan, "Tuhan, untuk orang sebanyak ini, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka. Walaupun mereka mendapat bagian yang secuil-cuil." Saudara, dari keadaan ini, kenapa Yesus berkata kepada Filipus? Karena Filipus yang paling tahu daerah itu. Kalau kita melihat dari asalnya Filipus di dalam Yohanes 1 ayat 44, dia datang dari daerah Betsaida. Jadi daerah sekitar Tiberias dan Takba itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jadi Yesus tanya kepada orang yang paling tahu, kira-kira bagaimana? Dia bilang nggak ada. Paling jauh itu
Yang paling dekat itu justru masih jauh sekali. Dan di sini dikatakan kemudian salah seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon, mengatakan, adalah anak yang punya 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi untuk apa? Apa yang bisa kita perbuat dengan makanan kecil seperti ini? Saudara-saudara, seringkali kita melihat bagaimana cara Tuhan melakukan mujizat adalah melalui adanya krisis. Jadi krisis itu persyaratan mujizat. Ada orang yang mengatakan kepada saya ingin Pak hidup mujizat setiap hari. Saya bilang, oh puji Tuhan, enggak apa-apa. Kamu mau melihat kebesaran Tuhan? Iya. Tapi pertanyaannya, mau nggak krisis setiap hari? Pasti mujizat ada. Tapi mesti krisis dulu. Ya apakah itu kekurangan, sakit penyakit yang nggak bisa sembuh, mau mati, sekarat, mau nggak? Tiap hari loh. Kan kamu bilang tiap hari mau lihat mujizat. Bapak Ibu, prinsip mujizat harus didahului dengan adanya persoalan berat yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Tidak bisa diselesaikan oleh uang. Tidak bisa diselesaikan oleh kekuasaan, politik, dan apa saja. Itu persyaratan sebuah mujizat. Dan kemudian ketika mereka menyerah, Yesus bisa pakai apa saja. 5 roti, 2 ikan. Yang sangat sedikit. Tetapi dikatakan Yesus memakai itu semua dan melipat gandakannya, membuat semua orang makan. Bahkan dikatakan sisanya ada 12 bakul. Nah, Bapak Ibu, kita tahu di dalam kisah-kisah Yesus ini ada yang 4.000, ada yang 5.000. Lalu ada yang sisanya 10 bakul, ada yang sisanya 12 bakul. Yohanes memilih yang 12 bakul karena ini pertama mengingatkan tentang, karena kita lihat nanti ini diinterpretasikan sendiri oleh Yohanes. Yaitu ketika orang, ayat 14, melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, dia ini, perhatikan, dia ini Yesus, benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi Yesus dengan tindakannya memberi makan, di dalam pikiran orang Yahudi, ini masuk di dalam kategori nabi seperti Elia, seperti Musa, seperti Elisa. Jadi Yesus ini masuk dalam kategori itu. Tetapi Yesus lebih besar daripada Elia, Elisa maupun daripada Musa yang menjadi bapa rohani selain daripada Abraham bagi orang Yahudi. Kita melihat bagaimana Yesus fit in kepada kategori spiritual daripada orang Yahudi. Tetapi dia lebih besar daripada semuanya itu. Musa berdoa supaya orang-orang mendapat makanan mana tiap hari. Elisa melipat gandakan untuk orang-orang bisa makan. Dan kita percaya bahwa gambaran ini adalah gambaran bagaimana mereka terus-menerus melihat, mengikuti Yesus karena mereka terus-menerus melihat mujizat secara berkesinambungan dari Yesus. Elisa salah seorang nabi yang paling banyak melakukan mujizat. Tetapi Yesus melakukan lebih banyak daripada Elisa, lebih banyak daripada Musa. Bahkan ketika dia menyeberang di atas air, berjalan di atas air, orang melihat Yesus itu lebih hebat daripada Musa yang cuma bisa membelah laut. Jadi saudara-saudara, Yohanes mau mengatakan Yesus itu secara ajaib memberi makan, Yesus secara ajaib menyeberangi laut atau berjalan di atas air, Yesus lebih besar dari Musa. Lalu kemudian kita tahu di setelah itu nanti orang mencari Yesus. Dan kemudian akhirnya Yesus kembali mengatakan, kamu mencari saya bukan karena kamu mau percaya kepada saya, tapi karena kamu sudah dikasih makan. Tetapi kemudian melalui itu Yesus memberikan pelajaran paling penting tentang siapa dirinya. Mereka mengatakan
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, kata Yesus, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang akan dimateraikan Allah Bapa. Ayat 28, lalu mereka berkata kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Berulang-ulang Yohanes menekankan pesan yang dia akan tulis kepada pembacanya, supaya kamu percaya kepada Dia, yaitu Yesus yang diutus oleh Allah Bapa. Inilah hidup yang kekal. Kamu percaya, kamu mengenal Allah dan Dia. Dalam Yohanes 17 ayat 3. Lalu mereka bertanya, tanda apa yang perlu kami dapatkan? Nah, ini menarik ya. Kalau dalam kitab Yohanes ada tanda mujizat itu ditulis dengan istilah tanda. Dan tanda itu mengacu kepada Yesus. Jadi tanda itu bukanlah ujung atau tujuan, tapi tanda itu adalah alat penunjuk kepada tujuan yang sebenarnya. Mereka mau tanya, tandanya apa supaya kami bisa percaya? Lalu ayat 30, Yesus menjawab bahwa nenek moyang, orang Yahudi mengatakan, nenek moyang kami telah makan di mana? Makan mana di padang gurun seperti yang tertulis. Mereka diberinya makan roti dari sorga. Lalu Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu makan roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberi kamu roti yang benar dari sorga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari sorga dan memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Saudara-saudara, akulah roti hidup, kata Yesus. Dia mau mengatakan ini, akulah roti kehidupan itu. Kamu makan, kamu tidak akan lapar lagi. Jadi saudara-saudara, apa yang kita melihat dalam ayat 22-60 ini, Tuhan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Tetapi hanya roti yang dari Tuhan, yang dari sorga sajalah yang bisa memberi hidup. Roti atau makanan utama kita, sumber karbohidrat kita, baik itu mungkin nasi, jagung, kentang, ubi, apapun, bakmi mungkin. Itu hanya sekedar untuk mengatasi kelaparan kita. Tetapi tidak bisa membawa kepada kehidupan kekal. Kita perlu roti atau makanan yang datang dari sorga itu sendiri. Dan kemudian untuk kita harus hidup, kita perlu roti, kita perlu makanan, kita perlu sumber energi. Bapak Ibu, ini satu pelajaran yang menarik. Mari kita bandingkan, karena Yesus mengatakan mengenai roti dengan dirinya. Jadi ini pembanding. Ayo kita bandingkan. Ketika kita makan, apa yang sebenarnya kita lakukan? Kita memasukkan makanan itu ke dalam tubuh kita. Kalau bahasa akademisnya kita bilang kita menginternalisasi. Menginternalisasi itu menjadikan itu menjadi sangat pribadi. Kalau kita misalnya sedang menginternalisasi sebuah lagu, ya, kalau dikasih sebuah lagu, Pak tolong dinyanyikan. Maka si penyanyi itu akan mulai melatih dan menginternalisasi supaya lagu itu bisa diinterpretasikan, diekspresikan oleh si penyanyi itu dengan caranya dia. Makanya walaupun lagunya sama, tetapi nanti beda itu ungkapan, ekspresinya. Kenapa? Itu yang namanya internalisasi. Nah, saudara-saudara, makan itu adalah internalisasi makanan. Kita memasukkan makanan itu ke dalam tubuh kita dan menjadikan itu proses ke dalam tubuh kita.
Contohnya ya Bapak Ibu, tidak semua makanan itu berguna bagi tubuh orang tertentu. Ada yang misalnya dia makan kacang tapi ternyata dia alergi. Kacang itu sebenarnya sehat, tetapi ketika dia makan itu bisa menjadi serangan akut dan dia bisa mati karena itu. Kalau orang kena alergi kacang misalnya. Jadi makanannya itu diinternalisasi, dijadikan pribadi. Ada orang yang dengan makan tertentu dia menjadi sangat bugar. Tetapi ada orang dengan makanan tertentu dia malah justru sakit-sakitan. Nah Bapak Ibu, ini yang kita melihat. Makan adalah internalisasi makanan. Jadi ada 3 hal yang kita bisa belajar dari makanan. Pertama, berpikir tentang makan tidak sama dengan makan. Hari ini saudara pikir-pikir tentang makan tadi. Apakah saudara makan? Belum, saudara nggak makan. Saudara sedang berpikir tentang makan. Misalnya, aduh enak ya nanti siang atau nanti malam atau nanti pagi, besok pagi saya makan ini. Saya akan bikin makan. Saya mau makan ini. Apakah hari itu saudara sudah makan? Tidak. Saudara hanya berpikir tentang makan. Yang kedua, mengetahui fakta nutrisi tidak sama dengan makan. Di kulkas biasanya ada. Orang-orang itu akan tahu, oh ini protein dari makanan ini berapa. Sekarang ada apps-nya ya, kita mau, oh makanan Padang, 1 bungkus itu berapa kalori. Oh warteg itu kalau ada nasi, ada sayur, ada tempe, ada ayam. Oh ini 400 kalori. Tahu nutrisinya. Bisa tahu nutrisinya. Oh ini karbo, ini protein. Tahu saudara. Pertanyaannya, mengetahui nutrisi sama dengan makan enggak? Bukan. Tidak sama. Ada orang yang tahu nutrisi bahwa ini kelebihan juga tetap aja dia makan. Karena mengetahui nutrisi tidak sama dengan makan. Yang ketiga, memahami bagaimana makanan diproses oleh tubuh tidak sama juga dengan makan. Kita pelajari, oh kalau makan tuh mesti lewat sini, nanti kerongkongan, lalu diproses di sini berapa jam, baru kemudian menjadi diolah dan seterusnya. Tahu prosesnya. Pertanyaannya, itu sama dengan makan enggak? Enggak. Belajar proses makanan masuk, ya. Tapi bukan sama dengan makan. Demikian juga dengan iman dan percaya. Percaya adalah menginternalisasi kebenaran tentang Yesus. Jadi dengan kata lain, menerima Yesus ke dalam jiwa kita. Memasukkannya ke dalam jiwa kita dan membuat jiwa kita ini dipengaruhi oleh apa yang kita masukkan, itu Yesus. Kebenaran pribadi itu. Jadi Bapak Ibu, tadi kita lihat ya, mikir tentang makanan tidak sama dengan makan. Yang kedua, mengetahui fakta nutrisi tidak sama dengan makan. 3, mengetahui proses makanan diserap tidak sama dengan makan. Maka sama dengan Yesus. Memikirkan tentang Yesus tidak sama dengan percaya. Hati-hati Bapak Ibu. Oh aku udah mikir-mikir, aku banyak merenung-renung tentang Yesus. Itu tidak sama dengan beriman. Banyak para pemikir-mikir tentang Yesus kok, tapi dia nggak percaya. Banyak para teolog memikirkan tentang Tuhan, tetapi mereka tidak percaya Tuhan. Beda. Memikirkan tentang Tuhan dengan percaya kepada Tuhan tidak sama. Tuhan tidak bilang, pikir-pikirkanlah tentang aku. Enggak. Percayalah kepada aku. Dia katakan oleh Yesus, kamu mau hidup kekal? Percaya. Bukan pikir-pikirkan tentang aku. Yang kedua, mengetahui fakta tentang Yesus sama. Tidak sama dengan iman. Banyak orang tahu Yesus. Banyak orang belajar tentang Yesus. Saya punya teman bukan orang percaya. Bukan orang Kristen. Tapi kalau kita lihat pengetahuan Alkitabnya. Wah banyak orang Kristen lewat sama dia. Hafal ayat lebih banyak daripada orang Kristen. Tapi dia gak percaya Tuhan. Dia gak percaya Yesus. Tapi banyak fakta tentang Yesus. Ada fakta yang saya tidak tahu malah dia tahu. Tapi apakah menjamin bahwa dia ke sorga? Enggak. Enggak. Karena dia nggak kenal Tuhan, dia nggak beriman kepada Yesus. Dia tahu banyak fakta tentang Yesus, yes. Mungkin banyak kita belum pernah pergi ke
Israel. Orang ini mungkin sudah bolak-balik dan dia belajar sejarah Israel. Apakah dia kemudian percaya kepada Yesus? Belum tentu. Jadi belajar fakta tentang Yesus tidak sama seperti belajar fakta nutrisi, tidak sama dengan kita makan. Yang ketiga, memahami bagaimana Yesus menyelamatkan seseorang tidak sama dengan percaya kepada Yesus yang menyelamatkan. Ini terutama kalau kita belajar tentang teologi. Oh, bagaimana Yesus menyelamatkan? Oh, dia anak domba Allah. Dari sudut pandang Ibrani begini, dari sudut pandang Yahudi begini, dari sudut pandang pengorbanan Yesus, hukum Taurat, semuanya prosesnya. Apa yang dia kerjakan di kayu salib, semuanya dipelajari. Nah, ini yang kita bilang sebagai doktrin kristologi, doktrin tentang Kristus. Kita tahu faktanya bagaimana Yesus adalah juru selamat. Pertanyaannya, apakah itu sama dengan percaya? Tidak. Jadi jangan sampai berhenti cuma belajar firman. Percayalah kepada firman itu. Percayalah kepada dia yang memberitakan. Percayalah kepada dia yang diberitakan. Jadi saudara-saudara, ada orang soalnya, terutama mungkin, saya tahu ada satu orang yang sering terlibat di KKR, tapi dia nggak pernah bertobat. Dia ikut-ikut KKR. Dia malah ikut di dalam kegiatan. Ya, set up gedungnya, alat musiknya. Oh, dia dengar khotbah karena dia sound engineer. Tapi dia nggak percaya Tuhan. Dia tahu khotbah-khotbahnya karena kadang-kadang khotbahnya mirip-mirip ya di KKR gitu. Tapi tetap dia nggak percaya Tuhan. Dia tahu orang itu kalau mau bertobat, oh ya terima Yesus dulu, maju ke depan, didoain. Dia tahu. Tapi tetap dia nggak percaya. Kenapa? Mengetahui proses orang diselamatkan tidak sama dengan orang itu menerima dan percaya. Ini loh Bapak Ibu sayang sekali ya. Dan ini terjadi dalam gambaran daripada pasal 6 ini. Lihat bagaimana sebagian besar orang itu menolak roti kehidupan. Di ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Jadi, kamu udah lihat. Kamu udah lihat prosesnya, tetap kamu tidak percaya. Lalu mereka mulai buat alasan kenapa mereka tidak percaya. Ayat 42. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ayah ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata aku telah turun dari sorga? Lah kan kita tahu rumahnya siapa, di mana, kerjaannya apa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Terus ngaku-ngaku turun dari sorga. Sorga mana? Kan mungkin kira-kira begitu ngomongnya. Oh kita tahu kok rumahnya dia, kita tahu tempat lahirnya di mana. Bagaimana mungkin dia turun dari sorga? Mereka punya alasan nggak? Valid nggak alasannya? Valid menurut mereka. Alasan untuk menolak Tuhan. Bahkan ayat 60. Ternyata alasan mereka menolak karena sulit untuk percaya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Siapa yang sanggup memproses ini? Untuk kami bisa percaya. Bahkan Yesus mengatakan, apakah perkataan itu menggoncangkan kamu? Bagaimana seandainya kamu akan melihat Yesus mati? Wah, Yesus ngomong sama murid-muridnya lebih keras, saudara. Yang tadi semua udah nolak. Alasannya sederhana. Kami kenal siapa dia secara fisik. Murid-murid masih lebih teologis. Susah memproses pernyataanmu Tuhan. Keras banget khotbahnya hari ini. Kira-kira begitu. Mereka menggerutu tentang apa yang Yesus katakan. Kembali ayat 41. Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Bukankah ini sama dengan gerutuan orang Israel ketika mereka protes, kok mana lagi, mana lagi. Kata mana itu kan sebenarnya apakah itu? Benda apakah ini? Gitu. Itu kira-kira kata mana.
Ini lagi. Bayangin saudara, 38 tahun di padang belantara dikasih mana. Segala macam jenis proses makanan mungkin kalau sekarang pizza dari mana, roti dari mana, mungkin dijadikan tepung beras, tepung mana, apa aja. Tapi tetap saja mana. Itu aja, nggak ada rasanya. Bapak Ibu, mereka mengatakan 38 tahun mereka melihat dan menerima mana. Percaya nggak mereka? Enggak juga. Mereka nggak percaya, tetap berontak mereka. Dan sama, Yesus mau mengatakan, kamu sudah makan, tetap aja kamu nggak percaya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, saya mau mengatakan ini nggak mudah kita percerna. Percaya Yesus itu susah, sulit, tidak mudah, tidak seperti yang semudah yang kita ngomong, aku percaya, enggak. Saya punya teman yang dalam kondisi sakit jantung. Dia mengatakan, Pak, untuk saya melawan ketidakpercayaan yang ada dalam pikiran saya, berulang-ulang saya mesti ucapkan firman Tuhan itu. Mungkin sudah hampir jutaan kali Pak saya ngomong selama 7 tahun. Dan akhirnya saya bisa melihat firman Tuhan itu bekerja dengan benar. Jadi ternyata percaya beriman itu sulit. Kenapa sulit? Pertama, menuntut kita melepaskan semua cara-cara keselamatan yang lain di luar Yesus Kristus. Itu tidak mudah. Karena kecenderungan kita selalu berusaha untuk bersandar kepada kekuatan kita. Bersandar kepada apa yang kita punya. Tetapi ketika kita mengatakan tidak ada jalan lain kecuali Yesus. Nah itulah yang namanya beriman. Tidak ada jalan lain. Kalau di dalam murid-murid mereka lebih kelihatan bentuk langkah iman mereka. Ikut aku, langsung ditinggalin kerjaannya. Nah itu langkah ngeri saudara. Ada nggak jaminan Matius, yaitu si Lewi itu, pemungut cukai. Ketika dia tinggalkan meja pemungut cukai yang menghasilkan duit tiap bulan sama dia. Yang bikin dia kaya. Sama seperti Sakeus. Sakeus, turun kamu. Aku mau masuk rumahmu. Dia tinggalkan semua. Bayangin Bapak Ibu. Sakeus jadi kaya karena pekerjaan itu. Tiba-tiba dia tinggalkan semua dan dia ikut Yesus. Ada jaminan bahwa dia nanti jadi kaya dia ikut Yesus? Nggak ada. Bahkan Yesus mengatakan, bagaimana kamu nanti kalau lihat aku itu digantung di kayu salib? Berani nggak kamu masih tetap percaya kepadaku? Dan kita tahu, mereka pada lari semuanya. Kecuali Yohanes. Bersedia ada di bawah kaki salib itu. Tidak gampang. Karena harus melepaskan semua upaya dan cara-cara yang kita pikir bisa menyelamatkan kita. Dengan kata lain, kita mau mengatakan, saya nggak bisa melakukan ini sendiri. Saya tidak bisa membuat itu sendiri. Kalau saya melakukan itu, saya akan terpisah dari Yesus. Saya tidak berdaya, saya putus asa. Nah, pada waktu kita mengatakan Yesus, tidak ada jalan lain. Selamatkan aku. Ampuni aku. Yesus, beri aku hidup. Tidak mudah, tapi itu yang benar. Dan itulah satu-satunya harapan kita. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah pernyataan dari salah seorang bapak gereja di abad keempat, yaitu Agustinus dari Hippo. Dia berkata, Tuhan, Engkau membuat kami, Engkau menciptakan kami demi Engkau, untuk Engkau sendiri. Dan hati kami ini tidak bisa menemukan kedamaian sampai kami beristirahat di dalam Engkau. Menemukan ketenangan hanya di dalam Kristus. Karena kami ini dijadikan oleh Kristus untuk Kristus, maka kami hanya bisa menemukan ketenangan di dalam Kristus. Bapak Ibu, orang yang ngomong ini bukan orang bodoh. Ini orang pintar. Agustinus Hippo itu dari Afrika bagian utara. Dia begitu pintar sampai nggak ada yang bisa lagi ngajarin dia. Dan dia bilang, udah kamu pergi aja ke Roma. Belajar aja kamu di sana sama orang yang lebih hebat daripada semuanya di seluruh dunia ini tentang agama. Apakah dia percaya Tuhan? Dia tidak percaya Tuhan.
Dia bahkan sambil sekolah teologi di Italia, dia punya gundik. Dia hidupnya 7-Eleven dengan perempuan. Bayangin. Tetapi Bapak Ibu, satu hari dia duduk merenung di kampusnya dan dia baca kitab Roma. Dan dia bertobat. Tidak ada satupun pengharapan apapun kecuali di dalam Kristus. Sejak itu dia bertobat. Dan ternyata setelah itu dia baru memberi diri dibaptis. Bayangin, dia udah belajar sampai tingkat level master. Sudah profesor sebenarnya di dalam ilmu teologi. Ini udah lanjutan, postdoktoral kira-kira begitu. Baru bertobat Bapak Ibu. Dan memberi diri dibaptis, meninggalkan dosa-dosanya. Dan ada satu kisah yang luar biasa. Ibunya, the moment dia dengar anaknya dibaptis, dia kembali kepada rumah Bapa. Ternyata selama ini ibunya yang berdoa untuk anak ini kembali kepada Tuhan. Bertobat lahir baru. Bapak Ibu, sejak itu kita tahu Agustinus mengubah begitu banyak konsep tentang kekristenan, tentang gereja yang modern di abad keempat sampai sekarang. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, Tuhan telah membuat kita mengalami kelaparan. Jiwa kita lapar. Kita tidak bisa temukan makanan yang cocok untuk jiwa kita ini dari dunia yang fana ini. Kecuali menemukan di dalam Kristus yang sanggup mengisi kekosongan kita. Hanya Yesus yang sanggup menenangkan jiwa kita. Hanya Yesus yang sanggup memberi hidup kepada kita. Percaya, terima, dan berjalanlah bersama Yesus. Sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kiranya setiap kami Tuhan sadar sepenuhnya. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apapun. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Dan bukan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu esok hari. Shalom.